Saya pengen saudara tidak take it for granted. Waktu di muka bumi, apapun yang saudara ada hari ini, Pak, mungkin saudara mengalami facing the challenge apapun, tapi saya berdoa saudara tidak take it for granted bahwa Dia Tuhan yang memagari, melindungi setiap kita di 2025, dan kita start di awal tahun 2026. Nehemia 9 ayat 8. Berapa banyak percaya bahwa sangat gampang mengucap syukur di saat semua in a good place? Pertanyaannya adalah, apakah itu kekristenan? Atau kekristenan kita harus melewati memilih mengucap syukur, memilih sukacita, memilih berdoa setiap hari, memilih senyum di hadapan Tuhan walaupun hati kayak badai banget. Ada berpikir orang-orang yang, saya tidak ngomong muka yang munafik, yang saya ngomong adalah pilihanmu adalah bentuk dari imanmu. Amin. Nehemia 9 ayat 8, penting di tahun perlindungan Tuhan yang sempurna. Poin saya yang pertama, Anda ditemukan setia. Di Nehemia 9 ayat 8, engkau dapati bahwa when he had proved himself faithful, you made a covenant with him to give him and his descendant the land of Kanaan, dan juga Het, Amori, Feris, tanah orang Yebus, dan tanah orang Girgasi kepada turunannya. Engkau telah menepati janjimu karena engkau benar. Apa yang Tuhan lihat di Abraham? When he had proved himself faithful. Saudara, jalan di dalam Tuhan itu ada keunikan tertentu. Dia gak pengen Anda beranak pinak, berbuah menurut ukuran manusia dan jiwa saudara. Dia pengen Anda proof, membuktikan dirimu bahwa Anda didapati sedang setia. Saudara bayangin ya saudara, Abraham menikah dengan, setelah Sarah meninggal, dia ambil keturah, anaknya banyak. Mungkin dalam sebulan atau satu tahun sekali dia punya anak. Tapi untuk di dalam perjanjian dan ketetapan Allah, dia butuh 25 tahun satu anak. Kalau logiknya nih saudara, kita pilih Tuhan yang seperti apa? 25 tahun satu anak, tapi ditetapkan, dan buat Tuhan itu adalah perjalanan kesetiaan dia menanti dengan iman, atau kita pilih keturah, di mana bukan anak istri perjanjian, in his own free will, dan saya mau katakan buahnya cepat. Jadi saudara yang sedang berkata, kok ikut Tuhan kok sesak ya jalannya? Ya memang itu yang normal. Bayangin satu mungkin ahli Alkitab mana Freddy? Berapa anak Abraham dengan keturah ya? No, kamu cari, jangan lupa. Saya gak minta kamu ingat, kamu cari. Kurang lebih 2 atau 3 atau 5, saya lupa. Anda yang pulang, Tuhan kok untuk satu hal butuh menanti, butuh berdoa dulu Tuhan. Kayaknya in my free own will saudara, kayaknya berbuahnya lebih banyak. Nah kalau saudara tidak mengenal Tuhan, 6 anaknya, bayangin saudara, 6. Kalau secara daging ditemukan setia itu apa? Kerja apa? Dahsyat. Pelayanan cepat. Tapi Tuhan berkata untuk didapati, he proved himself faithful. 25 tahun beriman. 1 anak. Tapi 1 anak menjadi nenek moyang dari ancestor dari Tuhan Yesus. Nah 6 anak itu gak ada satupun dipilih Tuhan.
in his own free will. Jadi kadang-kadang sebagai hamba Tuhan kalau lagi konseling serba salah nggak? Kalau mau jadi indah di hadapan Tuhan, kadang-kadang penantiannya lebih panjang daripada, karena kesetiaanmu lebih indah di hadapan Tuhan. Dan kenapa? Apa buah kesetiaan, Pastor, ujungnya? Coba kita lihat Nehemia ayat 17, pasal 9 ayat 17. Apa yang terjadi dengan ancestor mereka, grandson mereka, and grandchildren mereka? Nah, di 2017 adalah Tuhan memberikan perlindungan khusus bagi setiap saya dan saudara. Tapi masalahnya, saudara, Alkitab ayat 7 berkatakan, mereka menolak untuk patuh. Ini masalahnya. 2025, 2024 ini bisa menjadi penyakit di rumah Tuhan. Udah ngerti, mereka tolak. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat. Katakan tidak mengingat. Untuk saudara hari ini hadir di Overcomer Church, kebaktian di awal tahun, ini akan menjadi kebaktian yang empty present, tanpa Anda mengingat kebaikan Tuhan di 2025. Ucapan syukur benar-benar change the atmosphere, like from demonic spirit to heavenly realm. Thank you God. Sometimes di mobil Anda nggak bisa, ya kalau Tuhan sayang dia kasih hadirat sayang, no, you need to choose. Dan kadang-kadang lagi Anda sendiri berkata, terima kasih Tuhan, kejadianku itu dahsyat dan ajaib. Saudara bayangkan, kalau anak-anak Tuhan dibiasakan hidup oleh karena mood swing. Kita punya mood swing. Kalau wanita mungkin sore atau malam, atau pria pagi. Kalau saya pagi. Pagi biasanya saya harus langsung dengar lagu penyembahan. Entah Terry McCalmont, Symphony of Love. Gak boleh dengar suara yang lain. Gak boleh dengar suara air, gak boleh dengar suara anjing, gak boleh dengar suara apapun, mobil. Pokoknya harus dengar penyembahan dulu. Saya harus penuhi tanda kutip rumah saya dengan heavenly realm. Baru saya bisa berperang hari itu. Saya harus menundukkan. Apa yang indahnya dari gereja, Anda gak melihat gembala atau orang pemimpin yang sempurna. Anda melihat orang yang di dalam grace Tuhan punya kelemahan, dan he still sometimes dia tetap struggle, tapi anugerah Tuhan membungkus dia untuk dia bisa mampu sampai garis akhir. Itu gereja yang sehat. Saya tidak mau menjadi hamba Tuhan yang dua muka, menampilkan kesempurnaan bahwa hidup di dunia ini penuh dengan kebahagiaan. No. Saya tidak mau menjanjikan tanda kutip Disneyland bagi gereja Overcomer dan ujungnya kenyataan hidup gak seperti itu. Ada doa yang tidak dijawab, kadang-kadang ada sakit penyakit yang tiba-tiba. Saudara, saya pernah bertemu satu teman hamba Tuhan yang udah senior, melayani Tuhan, khotbah berjam-jam, stroke. Tapi yang jarang khotbah sehat-sehat aja. Ayo Anda pilih, Anda pikir yang mana Tuhan? Kalau patokannya yang tanda kutip 6 anak seperti Ketura, Anda akan gagal melihat kemuliaan Tuhan. Di 2026 ini, hari ini beberapa orang ada yang anaknya sakit dan segala. Saya berkata ada aja. Ada yang kemarin dari Selasa Rabu ngalamin ketabrak. Saya berkata, what is this Lord? Di situ saya berkata, but Lord, aku memilih iman. Aku memilih percaya. Nah, penyakit untuk menolak, untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan yang baik harus ditinggalkan di 2026.
Saya selalu berkata di dalam hidup kita nggak ada area netral. Kalau Anda tidak pilih damai sejahtera, maka kesepian, kemerautan, kekesalan, keletihan akan masuk sebagai ilalang. Karena Alkitab katakan si musuh rajin menabur benih. Dua minggu ini Anda ngapain liburan? Netflix? Makan gak karuan? Tidur gak karuan dan berkata, kan waktunya istirahat, atau Anda menyiapkan diri saudara buat 2026. Come on. Dan Alkitab katakan mereka bersih tegang leher, malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan Mesir. Wow. Ternyata janji Tuhan bisa fail karena ini. Padahal di ayat sebelumnya dikatakan karena dia adalah Tuhan yang benar, nggak mungkin janjinya gagal. Pertama, mereka menolak untuk patuh. Kalau saya kategorikan boleh menganggap enteng, menganggap remeh, dan tidak mengingat kebaikan Tuhan. Dan mereka bersih tegang leher, malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan Mesir. My goodness. Tapi Alkitab katakan, tetapi engkaulah Allah yang mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar. Terima kasih Tuhan. Berlimpah kasih setianya. Dan yang paling indah saudara, engkau tidak meninggalkan mereka. Ayat 18 dengan cepat. Bahkan ketika mereka membuat anak lembu tuangan, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir. Saudara bisa bayangin gak saudara? Mereka buat lembu tuangan. Ini supaya gak tumpah lah. Ini ya. Ini mereka membuat lembu tuangan. Terus mereka ngomong, ini loh karena gue keluar dari Mesir itu karena ini. Sakit gak hati Tuhan? Ini kamu diberkati nih. Kamu diberikan pelayanan, diberkati semua anugerah. Misalnya kamu bisa ke Alaska, bisa ke Jepang, bisa ke Bali, atau bisa melayani anakmu lucu-lucu semua. Terus kamu berkata, ini mah bukan Tuhan. Gimana rasanya jadi Tuhan? Kamu gagal to admit ini dari Tuhan, buat Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Kamu kira anak cucu over kamu mau diapain? Suruh nikah doang? Mereka adalah anak-anak yang dilatih untuk di akhir zaman. Jadi kalau Anda berpikir gereja adalah tempat saya menerima apa yang saya mau, Anda sudah gagal bergereja. Gereja adalah tempat saudara dilatih imanmu untuk percaya sampai garis akhir. Saya tidak ngomong buat saudara, saya ngomong kepada diri saya sendiri. Kadang-kadang kalau kita mengalami sakit, kita pengen nyerah, betul gak? Kita menghadapi keluarga, anak, orang tua, kita pengen nyerah. Di situ iman sebagai tonggak pilar yang luar biasa untuk kita tetap percaya walaupun belum berubah. Gereja adalah tempat training itu. Gak berarti saudara berpikir, kok di gereja gak bertumbuh? Kamu angkat barbel gak di gereja? Kamu jaga makanan gak di gereja? Saya kemarin diceritain ada banyak donatur di tempat gym. Jangan nengok ke orangnya, please jangan nengok. Anda kira saya puasa tepung gampang saudara? Oh my goodness. Balik saya lihat, saya mau pelayanan sama Tuhan umur 5 sampai 55 mati atau sampai umur 75 gitu ya. Tergantung saya kan, atau tergantung Tuhan? Saya. Dan Alkitab katakan di dalam free will Israel, mereka menolak untuk patuh, mereka melupakan kebaikan Tuhan, mereka bersih tegang dan berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan.
Akhirnya ujung-ujungnya berapa juta orang mati di situ di padang gurun. Dan yang lebih pilu lagi, mereka mengangkat lembu tuangan dan berkata, ini loh Allah yang nuntun aku keluar dari Mesir. Really? Dan berbuat nista yang besar. Ayat 19 Overcomer Church. Kalau saudara mau kenal hatinya yang begitu indah, engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Saya tuh siapin khotbah bukan untuk jedar-jedain jemaat. Saya sedang ngomong ke jiwa saya sendiri. Oh Lord, how many times I'm broken your heart. Tapi engkau memandang dan memberi hadiah Overcomer di Natal kemarin belas kasihan yang tidak terbatas. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Ujungnya hidup saudara yang bisnismen, pernikahan, anak, cucu, harusnya ke dia. Pusatnya adalah dia. Tiang awan tidak pernah berpindah dari atas mereka. Pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Ini yang saya mau berkata, proteksi Tuhan tuh begitu sempurna bagi Overcomer. Dia kasih sebuah sign apa yang akan terjadi yang bisa dihindari di 2026. Alkitab katakan itu namanya menerangi mereka di dalam kegelapan. Siapa yang bisa kalau nggak ada lampu bisa menerang, nggak tanda kutip nggak kesandung. Tapi Alkitab dan pesan Tuhan buat 2026, Tuhan menerangi Overcomer dan ada 3 hal serangan iblis yang akan dilancarkan dalam pernikahan, dalam beberapa orang dan harus di-avoid. Tapi penyakit menolak untuk patuh dan bersih tegang leher susah dibilangin kata Alkitab. Dan kalau ngomong sama orang-orang tertentu tuh harus ada nada tinggi baru gitu. Gak bisa dengan kamu ngerti? Itu nggak kena. Ngerti gak? Nah baru kena. Saudara makin dewasa, itu nggak boleh ada dalam hidup dan rumah tangga kita. Saudara, saya sampai hari ini saya berkata Tuhan, saya ini salah satu pengkhotbah terjelek di Indonesia kali. Saya sampai tadi ngomong sama tim. Saya ngomong agak sedikit harsh. Saya ngomong begini. Jangan pernah melayani tanda kutip apa biasa ngomongnya. Saya halusin dikit. Saya ngomong gini. Jangan pernah mau melayani dan di rumah Tuhan kalau kamu tidak bisa ubah mukamu di rumah Tuhan. Kamu gak akan nyedot berkat, kamu nyedot kutuk. Saya ada ke gereja nih, cemberut, udah pikirannya udah capek lah, makan apa, lama lah. Apa yang kamu sedot? Lalu saya kalau ngomong sama tim inti itu to the point. Saya berkata, jangan pernah mukamu kayak tai kalau kamu tidak siap melayani Tuhan dan memilih sukacita. I just tell Danny and Jimmy, don't you dare di hadirat Tuhan. Your face is like a dead. Choose to joy. Karena sukacita itu nular. Buat bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, sebelum Anda masuk pagar, Anda harus pilih damai sejahtera dan sukacita. Supaya setan tidak memakai mulutmu untuk menyakiti keluargamu. Let the devil outside. Because you choose to be like that. Anda memilih untuk membiarkan setan di luar rumah tanggamu. Praktik deh minggu ini.
Sebelum masuk rumah kebasin. Maka engkau akan mengalami rumah tanggamu, pelayanmu penuh dengan damai sejahtera. Siapa di sini yang mau makan malam pada waktu makan malam, padahal makanannya enak loh. Makan steak Wagyu MB 1000. Isinya lemak semua, udah gak ada daging tuh 1000. Tapi orang yang di depan muka matamu tuh mukanya udah cemberut, gak ada presence-nya. Saya berkata, udah kita makan gado-gado aja lah. Lebih indah kayaknya. Dan saya sering bertanya, karena itu merusak atmosfer. Saya mau berkata, pikiranmu itu radar, antena. Nyedot apa yang kamu pikirin itu nyedot. Kalau kamu gak pikirin semua yang baik, yang suci, yang mulia buat saudaramu, buat temanmu, buat anakmu, buat istrimu, buat suamimu, kamu akan terus ngambil signal devil. Oh dia mah gak ada kasih ya, liatin. Selalu begitu. Pernah lihat gak ngobrol sama orang yang ada aja negatifnya? Di Alkitab ada katakan gini, kalau gak ada sesuatu yang baik untuk kamu katakan, lebih baik kamu kunci itu mulut, ada ayatnya. So kalau kita mau marah, saya juga butuh bertobat setiap hari. Gosok gigi, kumur-kumur, buang setan di kloset. Terus ketemu orang lagi. Terus kalau orang nanya, kenapa mulutmu wangi? Lagi buang setan. Atau benih-benih yang bukan dari Tuhan. Saya mau katakan kenapa gini. Itu kalau dibiasakan, itu sampai hari tua. Dan saya mau katakan akibatnya, gak ada orang mau dekat sama kamu. Anakmu hari ini dekat karena mau gak mau, karena masih depend dengan uang kamu. One day, kalau mereka gak lihat orang tuanya memilih damai, sejahtera dan sukacita. Sukacitanya bukan hahaha main time zone loh ya. No. Orang bisa berasa ini apa gitu. Maka sampai hari tua Anda akan bawa itu. Dan ujungnya saudara, apa yang paling menyiksa dalam hidup ini di hari tuamu? Kamu dan dirimu sendiri yang berhadapan. Dengan kemarahanmu, dengan kepahitanmu, kekeras kepalamu, tegar tengkukmu. Gak ada yang ambil racun itu kecuali Anda minum, recycle ulang kembali. Kamu minum lagi. Setiap kamu mikir kamu sedang minum. Do you know that? Sometimes I feel storm in my heart. Dan saya harus ngomong, Tuhan kau baik, kau setia, kau luar biasa. I put all worriness at your feet, di bawah kakimu. Terima kasih Tuhan. Makanya saya tidak mau menampilkan di mimbar itu bahwa hamba Tuhan tuh sempurna, malaikat jagain terus. Setiap dia mau cemberut disenyumin sama malaikat, gak bisa. Manusia daging yang hanya bisa kita menang bersama kalau kita saling menopang. Sekelas saya, sometimes ada orang remind, dia bilang, Pi, jangan khawatirkan banyak, all be okay. Kalau aku lagi, all be okay. Bayangin kalau Anda bergaul sama dengan orang-orang yang tanda kutip mulutnya fasik. Iya tuh memang makin parah nanti. Waduh, semak makin kebakaran, gandumnya mati. Jadi Anda yang hari ini sedang ngalamin sesuatu, pas Anda didoakan, orang mau nopang sudah jangan pergi, doa dulu. Anda termasuk orang-orang yang bersih tegang leher, berkeras kepala dan kembali ke perbudakan Mesir. Saya berkata to be honest, kalau ada orang, teman, sahabat, keluarga Overcomer ingin mendoakan saudara, gratis lagi, you should thankful. Makanya saya berkata, jangan take it for granted. Jangan keras kepala. Di tahun perlindungan,
Karena perlindungan Tuhan gak ada akan sia-sia kalau kita memilih ini. Coba 3 panah Lucifer yang ditujukan buat gereja Overcomer yang Tuhan bukain. Itu yang disebut apa? Begitu juga tiang api malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Saudara, ada pesan Tuhan tahun ini. Indonesia akan mengalami masa-masa kekeringan kembali. Tapi saya berdoa, di dalam Tuhan perlindungan Tuhan, berbahagialah yang memberi daripada menerima. Di tahun ini janda Sarfat akan bangkit. Di tahun ini Yusuf yang dipercaya akan bangkit. Anda jangan bikin Anda akan melarat, tidak akan melarat. Kecuali Anda memilih bersih tegang leher dengan Tuhan dan menolak untuk taat. Dan pikiran saudara tidak penuh dengan mengingat kebaikan Tuhan. Artinya kita mulai cari penyakit sendiri. Ini disiplin harus ada. Tahun 2026 Anda gak bisa berperan dengan empty head. Anda harus berperan dengan renew your mind. Anda harus bertekad untuk baca buku. Mengalir baca buku gak jalan mengalir Overcomer. Bertekad baca buku. Nantilah Pastor, kalau malaikat Gabriel gerakin saya, kamu siapa? Bagian disiplin manusia dan free will jangan suruh malaikat. Itu memang bagian kedewasaan kamu sampai mati nanti. Karena Alkitab katakan ada orang tua, orang menjadi dewasa tapi tidak meninggalkan tanda kutip sifat anak-anak karena pengen tetap jadi anak-anak. Tapi di Overcomer kita sama-sama ingin meninggalkan childish kita. Saya nggak tahu Anda yang di belakang, are you okay? You're good? Atau Anda berpikir firmannya yang terlalu keras? No, you're good? Tuhan ngebukain dengan sangat singkat. Malam apa yang ingin menggelapkan Overcomer, Tuhan terangi. Anak panah kematian, anak sulung. Anak panah kelumpuhan dan kecelakaan. Anak panah kehancuran usaha. Dan juga itu apa? Dan di sini ada gini saudara. Lewat apa itu terjadi? Lewat kusta kesombongan. Selalu ada celahnya. Katakan sombong, itu bukan bawaan lahir. Itu tabiat yang tidak pernah mau dibentuk. Jangan bilang saya sombong ya bawaan lahir, enggak ada. Gereja adalah tempat kamu mengangkat barbel kerendahan hati. Barbel pengampunan. Jangan cuma gedein badan. Rohnya mandul. Resolusi buat Pak Heri tahun ini punya PT. Pinggang sempurna. Makin tua makin kuat. Sama Pak Wilky. Iya dong. Kalau amin doang jadi gak? Enggak. Besok. David pun 4 bulan ya, 4 bulan gratis. Mendingan kamu kasih full time. Kok nggak kamu bayarin full time? Ada Aldo korban pertama. Korban 2 ada Leo. No, just kidding. No, I mean it. Kata David, gue gak mau cerita lagi sama Pastor. Ya Jess ya, gak mau cerita sama Uncle Bill lagi lah ya. Nanti jadi khotbahin lagi katanya. Ya kalau sampai dibawa khotbah berarti udah deket.
Kalau saya nggak bawa khotbah berarti saya takut kamu tersinggung, itu aja. Gak enak kan kalau orang tersinggung kan? Gak enak. So ada di sini dikatakan nggak yang tadi ada kusta. Ya, kusta kesombongan, kusta nafsu rendah Esau. Sekali lagi, nafsu rendah Esau. Saudara tahu nafsu rendah Esau apa yang diambil? Future. Nafsunya sekarang, efeknya di depan. Itu jahatnya nafsu rendah ini. Nikmati sekarang boleh kata setan, tapi tahun yang di depannya the best year-nya aku ambil ya. Kesulungan yang diambil. Saudara, hidup di luar perlindungan Tuhan, no one can guarantee your future. No one can able guarantee your future. Artinya apa? Takutlah akan Allah. Kalau dia nggak jalan sama kita kayak bola liar, apapun yang musuh bisa lakukan bisa terjadi dalam hidup kita. Itu gunanya proteksi Allah. Makanya susah kalau ngomong sama orang gak takut akan Allah. Masa sih? Yang penting kan baik. Doa bisa juga di WC kok. Susah gak ngomong orang kayak gitu? Nafsu rendah Esau, apa yang diambil? Masa depan. Dapat diambil hadiah lebih besar, di depan diambil. Kusta pemberontakan, kusta ketamakan, kusta ketidakpercayaan, kusta kekerasan hati. Tiga hal yang Tuhan luputkan. Are you there? Oke, dengan cepat kita akan perjamuan kudus karena MPL akan mulai. Ready? Oke. Merinding. Ayat 20, dan engkau memberikan, ini sama seperti yang terjadi di Heaven Invasion, dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Senang gak diajar Tuhan? Senang. Juga mana tidak kau tahan dari mulut mereka, dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. Kamu gak pernah kekurangan. Lihat sekarang kalau fellowship, all you can eat terus, all you can eat terus. Saya kemarin diajak all you can eat, Pak tadi, ayo pastor, saya bilang saya udah gak bisa makan banyak. Saya cuma butuh makanan quality sedikit tapi mahal. Oh bukan ya? Saya gak butuh satu ember daging, I need quality more than quantity. Kalau bawa Jeremy enak kalau makan sabu haji atau itu sama waktu itu masih apa lagi 40 rak sampai mereka foto. Nah bawa mereka ke sana. Jangan bawa bapaknya bawa ke tempat gym. Itu yang benar, itu namanya mengasihi. Kalau saya ajak Pak Heri makan sate babi itu namanya saya benci dia loh. Tapi kan menurut daging yang gue mau lu kasih itu baru kasih. Ya itu bukan kasih. Jadi zaman sekarang cara setan membunuh orang Kristen bukan dengan narkoba, dengan gaya hidup. Kata setan biar umurnya pendek dan kita pilih.
jangan ekstrim tuh, ekstrim nggak doa ngapain nge-gym? Ini namanya nggak pakai ini. Nggak pertemuan nge-gym. Ya kamu jadi PT aja lah kerja. Minimal dapat duit gitu nge-gymnya. Engkau memberikan mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Berapa banyak 2025 Tuhan ajar Overcomer benar-benar kayak orang bodoh satu persatu. Jangan ini, sungai pertobatan 2 minggu, tinggalkan dosamu ini. Aduh. Nah ini yang Tuhan baik banget. Dan ini yang saya mau Anda rasain dan ingat lagi. Mana tidak kau tahan dari mulut mereka. Jadi Tuhan suka nahan berkat? Enggak, ketidaksabaranmu yang ngomong. Ketidaksiapanmu yang menjerit, berkat dikasih hilang. Saudara, saya punya pembantu rumah tangga salah satu di Bandung, saudara, berani nyicil. Saya berdoa di Overcomer, jangan berani nyicil, berani nabur. Tahun ini kita ada bikin house buat penyewaan hall di tempat ini. Prepare your heart. Anda mikirnya apa? Nabur lagi, ya itu hawa nafsumu. Tapi Anda harus mikirnya apa? Overflow blessing. Harusnya di situ Anda berkata, oh berarti saya akan jadi janda Sarfat tahun ini, akan jadi Yusuf tahun ini. Amin. Nanti persembahan, momen persembahan Anda gak perlu banyak, ayo kita mau menabur, no. Anda yang mengingat kebaikan Tuhan, beri. Anda yang tidak, aku gak ingat kebaikan Tuhan, jangan kasih apa-apa. Karena gak ada gunanya. Karena pemberian itu hanya buah, luapan ucapan syukur di dalam hidupmu buat Tuhan. Saya gak suka dalam persembahan tuh kita mengiming-imingi, kamu tabur, kamu akan menuai. Saya bukan roulette. Persembahan bukan perjudian. Persembahan bukan main gain atau nanam saham akan turun naik turun. No. It's a honor. Saya pernah berbicara kepada beberapa orang, saya berkata saya tidak suka kalau gereja dibangun dengan beberapa donatur. Itu gereja sakit. Sisanya makan gratis. Tapi kalau buat hawa nafsu, murah buat mereka. Saudara, anak zaman SMP sekarang itu bisa main biliar berapa puluh ribu. Tapi tanda kutip belaga miskin saat di rumah Tuhan. Saya berkata itu penyakit yang setan taruh bagi generasi selanjutnya. Saya berdoa di depan, Anda berkata harus berdoa gini, Tuhan jadikan aku donatur gereja. Berkati aku jadi steward yang benar di hadapan Tuhan. Karena semua orang tanda kutip yang masih berkata uangnya dibawa kemana, perpuluhan boleh nggak, itu akarnya adalah ketamakan. Sampai hari ini saya masih beri perpuluhan tidak membuat saya melarat. Sampai hari ini. Mau nggak saudara, tahun ini gaya memberimu, disiplin memberimu. Jangan gini, tahun 2010 goceng, visiku 2040 goceng. Tuhan berkata kamu gak bisa dia percaya. Di Overcomer harus merdeka saat orang berkata soal uang. Karena uang di bawah kaki kita. Uang bukan tuan kita. Dia tidak boleh mengontrol rasa damai di dalam saudara. Berapa banyak pernah ngalamin saat miskin lebih bahagia, di saat Anda megang uang banyak lebih gak bahagia. Termasuk saya orangnya. Saat miskin kok Anda bisa tidur, tapi mempertahankan wealthy, tanda kutip kenyamanan, it costly your life.
baru satu orang yang tunjuk jari tadi. Berapa banyak pernah ngalamin saat uangmu goceng? Tahu goceng? Bahasa Kalimantan, bahasa Medan, goceng. Lebih bahagia, lebih bersuka cita kamu datang ke rumah Tuhan dibanding saat uangmu 100 juta, 200 juta. Dan kamu berkata, gimana dapat lebih ya? Gimana dapat lebih ya? Gimana dapat lebih ya? Terus kamu buka supaya saya bisa lebih menabur. No, kata Tuhan, no. You dishonest. Kemurnianmu sudah tertukar. Engkau tukar damai sejahtera dengan ketamakan. Harusnya khotbah ini bumerang gak? Yes. Karena orang tersinggung pasti gembala akan kehilangan jemaat. I'm secure. Karena Anda milik Tuhan. Anda bukan milik saya pribadi. No. Yang Anda harus jaga adalah didapati setia selama menantikan Ishak dalam hidup saudara. Saya minta perjamuan kudus. Katakan new level, always new devil. Saat uangmu noceng, ceceng, setan gak akan serang damai sejahteramu. Oh man, Anda harus jaga damai sejahteramu hari ini. Mahal sekali, mahal sekali, mahal sekali. 40 tahun lamanya, ayat terakhir, engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Anda yang hari ini belum mendapat pekerjaan yang baik, Tuhan akan tetap provide dan memelihara saya dan saudara. Katakan mereka tidak berkekurangan, katakan tidak berkekurangan. Pakaian mereka tidak rusak, kaki mereka tidak bengkak. Mereka merebut kota-kota yang berkubu dan tanah yang subur. I speak blessing Tuhan. Overcomer akan merebut kota-kota yang berkubu dan mengalami tanah yang subur. I speak blessing. Mereka merampas rumah-rumah yang penuh berisi dengan berbagai barang-barang baik. Tempat-tempat air pahatan, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun. Dan pohon-pohon buah-buahan dalam jumlah yang sangat banyak. Dan Tuhan katakan di sini, mereka makan menjadi kenyang dan gemuk. Mereka hidup mewah karena kebaikanmu yang besar. Nanti Anda pas lagi naik mobil, naik motor, Kawasaki, atau lagi revival ride to misalnya kemana? Ke Sumatera gitu, atau ke Gunung Gede gitu. Kalau naik, kamu berkata kebaikan